kita bisa mengendalikan hidup kita dan dunia kita dengan cara mengendalikan apa yang ada di dalam isi kepala kita. Kebanyakan orang berusaha dan berupaya begitu keras untuk mencoba mengubah hal-hal yang ada di luar dari dirinya. Orang-orang beranggapan bahwa mereka membutuhkan semua sumber daya, kekuatan, kekuasaan untuk mampu mengubah lingkungan sekitarnya. Orang-orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu atau hidup yang idealis itu adalah ketika lingkungan eksternal kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kenyataannya hidup tidak bisa selalu seperti itu. Pasti akan terjadi hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita yang ternyata dapat melukai perasaan kita dan diri kita. Ketika hal itu terjadi, orang-orang yang beranggapan bahwa hidup sudah di bawah kendalinya akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan ekspektasi mereka dengan apa yang terjadi dalam realita tidak selaras dan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Apabila kamu seringkali merasa kecewa, merasa tersakiti, merasa sedih dalam hidup ini, bisa jadi karena kamu terlalu berusaha untuk mengubah hal-hal yang di luar dari kendali kamu. Coba kita renungkan dari apa yang selama ini coba kita lakukan. Apakah kita mampu untuk mengubah sifat, mengubah sudut pandang, mengubah watak orang lain? Walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan diri kita, namun mengubah mereka biasanya akan berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan. Hal ini dikarenakan memang kita tidak bisa mengubah hidup orang lain dan juga karakter dari orang lain. Orang lain merupakan salah satu dari lingkungan eksternal yang berada di luar kendali kita. Sehingga apabila kita bersikeras, bersusah payah untuk mencoba menyelaraskan sudut pandang mereka dengan diri kita, dengan apa yang kita anggap benar, mencoba merombak perilaku-perilaku dan juga sifat-sifat mereka agar sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Biasanya hal-hal ini
akan sangat sulit terjadi, dan kita sudah harus siap dengan resikonya bahwa kita akan gagal dan akan merasa kecewa. Cara yang paling benar adalah dengan terus memperbaiki diri kita sendiri, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan mencoba memberikan contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Melakukan ini dengan harapan bahwa suatu saat nanti perlahan-lahan orang-orang di sekitar kita juga akan terpengaruhi dan akan terjadi perubahan sedikit demi sedikit dalam diri mereka. Selain itu, cobalah untuk bisa menerima orang-orang terdekat kita, baik dari sifat positif mereka maupun segala keburukan atau kelemahan mereka. Hal ini bukan berarti bahwa kamu harus menerima semua perilaku-perilaku buruk dan tidak berbuat apa-apa. Tapi cobalah untuk lebih perlahan, lebih bersabar, dan lebih percaya kepada proses dan waktu. Yakinlah bahwa kita semua memiliki tujuan yang baik, bahwa kita ingin orang-orang yang terdekat dengan kita juga memperbaiki dan mengembangkan dirinya. Tetapi kamu tidak perlu mempunyai ekspektasi yang begitu tinggi, karena hal itu hanya akan membuat kamu merasa kecewa. Dengan tanpa ekspektasi yang tinggi, cobalah untuk perlahan-lahan mendiskusikan perubahan-perubahan yang kamu anggap lebih baik untuk dilakukan dengan orang-orang tersebut. Kita juga akan lebih memahami apa yang menjadi landasan setiap perilaku mereka dengan cara berdiskusi secara terbuka dengan orang-orang ini. Mencoba mengubah orang lain dengan satu sisi saja biasanya tidak akan berhasil dengan baik. Walaupun memang mungkin akan ada orang-orang yang sekalinya kamu nasihati atau kamu berikan saran atau kamu tegur untuk melakukan perubahan-perubahan, mungkin mereka akan menuruti perkataanmu pada awalnya. Mereka akan menunjukkan perubahan yang otomatis. Tetapi kita harus mengingat bahwa manusia tidak bekerja seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan lama membutuhkan proses dan waktu untuk bisa benar-benar berubah sampai ke akarnya. Karena bisa saja orang-orang yang mengikuti nasihat kamu, menuruti perkataanmu, sebenarnya hanya sedang memainkan peran saja. Tetapi watak aslinya, pikiran bawah sadarnya, semua masih belum benar-benar mengalami perubahan. Jadi, cobalah untuk mengendalikan diri kita sendiri dan pikiran kita terhadap orang lain
agar kita tidak merasakan kekecewaan. Kalau dalam hidup, hal ini juga sama, karena apabila kita hanya merasa bahagia, hanya merasakan ketenangan dengan mencoba mengubah lingkungan di sekitar kita, maka biasanya hal inilah yang akan berakhir dengan keputusasaan yang begitu besar. Hidup itu tidak hanya selalu berisikan hal-hal yang membahagiakan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi hidup itu banyak sekali berisikan dengan tantangan, masalah-masalah, dan juga hal-hal yang akan berada jauh di luar dari ekspektasi kita. Dan kalau kita terlalu erat berpegangan dengan upaya kita untuk mengubah lingkungan ini, maka yang tersakiti dan akan terluka jugalah diri kita sendiri. Karena hal ini sama saja seperti kita mencoba untuk mengendalikan seluruh lautan dengan ombaknya yang begitu besar seorang diri. Mencoba mengendalikan badai yang terjadi supaya bisa kembali tenang dan tidak berombak. Hal itu tidak mungkin terjadi karena itu adalah hal-hal yang di luar dari kendali kita. Ketika badai itu terjadi, ketika ombak-ombak besar menghadang kapal kita, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berpegangan erat dan mencoba untuk bertahan. Setelah melewati dari ombak dan badai itu, barulah kita akan kembali disambut dengan kondisi yang lebih tenang dan lebih menyenangkan. Dalam hidup juga seperti demikian. Apabila banyak hal-hal yang berada di luar ekspektasi kita, yang harus kita lakukan adalah mengendalikan apa yang ada di dalam isi kepala kita. Karena dunia eksternal atau dunia di luar kita itu akan terbentuk sesuai dengan apa yang kita gambarkan di pikiran internal kita. Bila kita meyakini bahwa hidup itu adalah serangkaian peristiwa yang menyengsarakan dan mengecewakan, maka hidup kita akan benar-benar menjadi menyengsarakan dan mengecewakan. Hal ini bisa terjadi karena apapun yang benar-benar kita yakini sebagai sebuah kenyataan, maka itulah yang akan menjadi kenyataan untuk diri kita. Bukan berarti bahwa kita mencoba mengalihkan perhatian kita atau mencoba mengacuhkan semua permasalahan dalam hidup kita dan hanya mau membayangkan hal-hal yang membahagiakan. Bukan berarti apabila kita sedang berhadapan dengan masalah yang begitu besar, kita melarikan diri dan hanya ingin meyakini bahwa hidup itu indah. Itu
bukanlah hal yang produktif yang bisa kita lakukan, justru malah dapat merugikan karena berarti kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak benar-benar menghadapi kehidupan kita sendiri. Yang sebenarnya perlu kita lakukan adalah cobalah untuk menghadapi masalah dan rintangan dalam hidup itu, dan cobalah untuk melihat masalah-masalah itu dari sudut pandang yang lain. Cobalah untuk mengambil makna yang lebih dalam bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah cara untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Ini adalah suatu makna yang cukup baik yang dapat kita gunakan sepanjang hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik hal positif maupun negatif, hal yang membangun maupun menghancurkan, sebenarnya adalah diibaratkan seperti anak tangga yang berada di depan kita. Kita dapat melihatnya sebagai sebuah tantangan atau sebuah tindakan yang melelahkan dan memutuskan untuk tidak menaiki anak tangga tersebut. Tetapi kita juga bisa memaknainya bahwa anak tangga ini adalah proses step by step bagi diri kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan akhirnya kita memutuskan untuk melangkahkan kaki kita untuk menaiki anak tangga tersebut. Kita harus mengetahui bahwa setiap musibah atau tragedi yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal itu terjadi bukan untuk menimpa atau untuk menyengsarakan diri kita, tetapi hal-hal itu terjadi dihadapkan di depan mata kita untuk menjadi pembelajaran yang begitu bermakna, pembelajaran yang begitu besar untuk pertumbuhan diri kita. Kita harus mengingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, selama hal itu tidak membunuh kita, maka pasti hal itu membuat kita lebih kuat. Dan hal ini ternyata memang sangat benar adanya dan sangat bermanfaat bila kita jadikan sebagai nilai-nilai yang kita yakini dalam hidup. Sehingga suatu saat nanti kita akan siap untuk dihadapi dengan semua percobaan dan semua halangan yang ada dalam hidup. Semua itu sekarang berarti sebagai sebuah batu loncatan, sebuah kesempatan untuk kita bisa berkembang menjadi lebih kuat lagi. Sekarang tanpa kita sadari, dunia di luar kita juga sedikit berubah menjadi sedikit lebih indah dengan cara mengubah apa yang ada di dalam pikiran kita. Mengubah apa makna dari setiap kejadian dalam hidup tentu juga akan mengubah kejadian itu sendiri. Sebuah kejadian bisa menjadi sebuah malapetaka yang begitu besar apabila kita meyakini bahwa itu adalah sebuah malapetaka. Tetapi sebuah kejadian juga bisa menjadi makna dan pembelajaran, pengalaman yang begitu berarti apabila kita meyakininya sebagai seperti itu.
Maka inilah yang dimaksud bahwa kita bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita dan dengan cara mengendalikan apa yang ada di dalam isi kepala kita. Manusia cenderung akan memproyeksikan apa yang ia pikirkan, apa yang ia yakini menjadi kenyataan dalam hidup. Tentu keyakinan dan pikiran-pikiran ini juga harus ditunjang dengan tindakan dan juga perubahan-perubahan yang nyata. Apabila kita memikirkan bahwa kehidupan ini merupakan sebuah makna yang berharga, maka memang kita harus melakukan hal-hal yang juga bermakna. Semua pemikiran kita tidak akan berguna bila kita tidak mengaplikasikannya dalam tindakan yang nyata. Maka mulai sekarang, bila kita menginginkan hidup kita untuk menjadi lebih membahagiakan, yakinilah bahwa kita bisa berbahagia dan bisa hidup berdampingan dengan semua masalah-masalah kehidupan yang terjadi. Yakinilah bahwa ada banyak hal yang dalam kendali kita dapat kita lakukan untuk bisa merasakan bahagia dan juga untuk bisa terus kuat menghadapi semua rintangan yang ada di depan kita. Dengan cara inilah kita bisa mengendalikan monster-monster dan juga kekuatan-kekuatan yang begitu besar dalam kehidupan yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Tetapi dengan mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kita, monster-monster tersebut juga akan berubah, tidak lagi terlihat begitu menyeramkan dan juga mematikan. Dan salah satu kata kunci untuk bisa mengendalikan kehidupan juga adalah dengan melakukan tindakan-tindakan dan perubahan-perubahan kecil mulai dari sekarang. Kita bisa mengendalikan hidup kita dengan cara melakukan perkembangan dan kemajuan-kemajuan kecil setiap harinya. Hal ini akan membuat kita sedikit merasa lebih bangga dan lebih bersemangat karena kita telah berhasil mencapai suatu hal. Apabila kita sedang dihadapi dengan sebuah masalah yang membuat kita hampir putus asa, membuat kita merasa bahwa sudah tidak lagi ada jalan keluarnya dan kita hanya bisa berpasrah. Apabila kita dihadapi dengan masalah seperti ini, cobalah untuk menanyakan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan yang berada di bawah kendali saya? Karena kita tahu bahwa hal-hal yang di luar dari kendali kita sudah bukan lagi dalam jangkauan kita untuk mengubahnya. Jadi paling tidak
Yang bisa kita lakukan adalah apa yang masih di bawah kendali kita. Cobalah untuk merenungkan hal tersebut dan benar-benar melakukannya. Setelah itu, cobalah kita menanyakan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita memiliki sudut pandang terhadap masalah ini agar ia terasa lebih ringan dan lebih menenangkan di dalam hati kita. Tentu kita tidak ingin membesar-besarkan masalah hidup kita di dalam otak kita sendiri, karena biasanya hal itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yang mengakibatkan pada kecemasan, ketakutan, dan pada akhirnya keputusasaan seseorang. Paling tidak, makna apa dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari masalah-masalah ini untuk menjadi bekal kita menghadapi kehidupan yang berikutnya. Yang terakhir adalah coba untuk mengingat dan merasakan hal-hal yang kita syukuri di dalam hidup kita sekarang. Terkadang manusia terlalu berfokus dengan apa yang menghalanginya dan hal-hal yang mencoba untuk menjatuhkannya. Tetapi manusia lupa dengan hal-hal yang selama ini menemaninya dan selalu mendukungnya. Kita semua pasti memiliki hal-hal atau orang-orang tersebut yang sebenarnya menjadi sumber dari rasa syukur kita dalam hidup. Dan ketika kita merasakan kehidupan kita ini menjadi terlalu berat untuk dihadapi, cobalah untuk mengingat-ingat apa yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Apa yang membuat kita benar-benar merasa beruntung dan berterima kasih karena telah hadir dalam hidup kita hingga sekarang. Dengan mengubah ekspektasi yang begitu tinggi menjadi sebuah rasa syukur, hidup kita juga akan berubah 180 derajat menjadi kehidupan yang lebih bermakna bagi diri kita. Ingatlah bahwa kamu adalah pemegang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Tergantung bagaimana cara kamu melihat hidup tersebut dan bagaimana cara kamu melakukan perubahan-perubahan yang nyata. Hidup itu sebenarnya berada di tanganmu, bukan di tangan orang lain atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar dari dirimu. Maka kendalikan pikiranmu, kendalikan sudut pandangmu, maka kamu telah mengendalikan hidupmu juga.